Bisa dong. Renyahnya Rice Krispies, lembutnya krim susu, dan coklat yang Bab 3561 memperkuat Ma Wanli. Langkah kaki Ye Chong berhenti tiba-tiba di pintu masuk gua, dan dia mengerutkan kening saat menghadapi pemandangan di depannya. Dapat dikatakan bahwa pemandangan di depannya benar-benar di luar dugaannya. Dia berharap melihat badut itu telah menundukkan lampu pemicu jiwa pada saat ini. Tanpa diduga, pria badut itu saat ini berubah menjadi mayat dingin, tergeletak di kaki Ma Wanli. Kematian badut tersebut sangat menyedihkan. Anggota tubuhnya dipelintir ke sudut yang mustahil, seperti boneka kain yang telah dirusak oleh seorang anak kecil dan kemudian dibuang begitu saja. Dari kelihatannya, badut itu pasti disiksa dengan kejam sebelum dia meninggal. Kepala badut itu telah dipenggal oleh Ma Wanli dan dipegang di tangannya. Masih ada topeng badut yang tergantung di kepalanya, dan mulut topeng itu masih mempertahankan senyuman yang berlebihan. Sekarang nampaknya senyuman ini terlihat sangat aneh dengan latar belakang kematian. Pakaian warna-warni itu kini berlumuran darah merah tua, dan lonceng pada pakaian itu mengeluarkan bunyi ding-dong yang menyeramkan saat tertiup angin gelap di dalam gua. Ma Wanli berdiri di sana dengan senyum bangga dan kejam di wajahnya, dan cibiran bergema di dalam gua, membuat kulit kepala orang mati rasa. Ma Wanli, suara Ye Chong sangat tenang. Dia hanya tidak menyangka bahwa Ma Wanli lah yang diuntungkan pada akhirnya. Ma Wanli mengangkat kepalanya, matanya berkedip liar di kegelapan. Melihat Ye Chong, niat membunuh Ma Wanli menjadi semakin kuat. Jieji, Ye Chong, kamu tidak menyangka itu, kan? Kamu pikir kamu bisa mengalahkanku, tapi sekarang, akulah pemenangnya. Gua itu gelap gulita, kecuali cahaya redup yang dipancarkan kunang-kunang. Dan sosok Ma Wanli, yang diselimuti lingkaran cahaya suram, tampak semakin menakutkan. Ternyata saat lampu pemicu jiwa muncul dan Ye Chong berhadapan dengan badut tersebut, Ma Wanli menyelinap pergi dengan tenang. Tidak ada seorang pun yang melihatnya saat itu. Dia mengambil langkah pertama sendirian dan menemukan lokasi lampu pemicu jiwa. Sementara Ye Chong dan badut terganggu, Ma Wanli mengambil kesempatan untuk menyerap kekuatan lampu pemicu jiwa, meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Namun ketika pria badut itu bergegas datang, dia menemukan bahwa kekuatan lampu pemicu jiwa telah diambil oleh Ma Wanli. Badut itu secara alami tidak mau menyerah. Dia ingin merebutnya, tetapi dengan mudah dikalahkan oleh Ma Wanli, yang telah meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Ma Wanli dengan kejam memenggal kepala badut itu. Setelah itu, Ma Wanli melemparkan kepalanya ke kaki Ye Chong seperti sampah. Dia tertawa dan berkata, "Kamu hanya badut, dan kamu masih ingin menjadi kakekku, Ye Chong. Nasibmu akan sama dengan badut ini." Lalu, dia menatap lurus ke arah Ye Chong,
dengan kegilaan dan niat membunuh muncul di matanya. Ma Wanli tersenyum dan berkata, "Sekarang giliranmu, Ye Chong." Begitu dia selesai berbicara, tubuh Ma Wanli tiba-tiba mengeluarkan aura yang kuat. Aura ini seperti substansi, mendistorsi udara di sekitarnya. Bahkan dari kejauhan pun suasana suram yang terkandung dalam nafas ini bisa dirasakan. Detik berikutnya, pedang panjang yang terbuat dari zeki kental tiba-tiba muncul di tangan Ma Wanli, dengan cahaya berwarna darah yang menyilaukan menyinari pedangnya. Mata Ye Chong menjadi serius, dan pada titik tertentu, pedang tulang ikan muncul di tangannya. Ye Chong menuangkan energi sejatinya ke dalam pedang tulang ikan, dan pedang itu memancarkan cahaya cian yang samar. Alasan mengapa Ye Chong sangat berhati-hati adalah karena dia terkejut menemukan bahwa kekuatan Ma Wanli telah langsung ditingkatkan ke alam surgawi. Praktisi pada tingkat ini sudah dapat mengendalikan kekuatan langit dan bumi. Ye Chong tidak menyangka bahwa lampu pemicu jiwa ini benar-benar menakutkan, dan benar-benar dapat membuat seseorang dengan kekuatan seorang Grandmaster mencapai level setinggi itu dalam waktu singkat. Pada saat ini, keduanya berada pada level yang sama, dan Ye Chong tidak berani gegabah. Pertarungan antara keduanya akan segera pecah. Ma Wanli berteriak keras, mengacungkan pedang Zenshinya, dan menyerang Ye Chong. Energi sejati yang suram mengamuk di dalam gua, membentuk angin kencang yang mengikuti wajah Ma Wanli. Ilmu pedang Ma Wanli ini sama sekali tidak terstruktur, dan dia sepenuhnya mengandalkan kekuatan lampu pemicu jiwa untuk menyerang secara langsung. Namun meski begitu, ia juga sangat kuat. Setiap pedang memiliki suara menembus udara, seolah membelah udara di dalam gua. Dan Ye Chong mendengus pelan, dan pedang tulang ikan di tangannya meledak dengan ki yang lebih kuat. Sosok Ye Chong bahkan lebih fleksibel, bergerak melalui bayangan pedang Ma Wanli seperti hantu. Meskipun Ma Wanli kuat, dia tidak bisa menyakiti Ye Chong. Namun, setiap kali Ye Chong menggunakan pedangnya, dia bisa menyebabkan trauma pada Ma Wanli. Namun nampaknya Ma Wanli juga telah memperoleh beberapa ciri dari lampu pemicu jiwa. Ia lebih terlihat seperti mayat berjalan dan tidak peduli dengan trauma biasa. Dentang. Suara benturan kedua pedang bergema di dalam gua. Setiap benturan disertai dengan aliran udara yang kuat, mengguncang dinding batu di sekitarnya dan menyebabkan kerikil beterbangan. Kekuatan Ye Chong masih lebih kuat dari Ma Wanli. Meski begitu, akan sulit untuk menang untuk sementara waktu. Dan segera, sedikit kejutan muncul di mata Ma Wanli. Dia tidak menyangka kekuatan sejati Ye Chong begitu menakutkan. Dia sudah memiliki kekuatan lampu pemicu jiwa, tapi dia masih bukan tandingan Ye Chong. Benar saja, ada sesuatu yang benar. Oke. Tunggu sampai aku benar-benar menyerap kekuatan bayi ini, lalu aku akan membunuhmu, teriak Ma Wanli. Setelah mengatakan itu,
Tubuh Ma Wanli tiba-tiba mundur. Mendengar bang, dia menabrak gua, pecah, lalu berbalik dan lari. Mau kabur, Ye Chong segera mengejarnya. Saat ini, Ye Chong melihat Ma Wanli telah menghilang ke arah cakrawala. Detik berikutnya, Ye Chong berpikir, tidak bagus. Karena arah pelarian Ma Wanli persis ke arah Qiu Xiao Sui. Jika Ma Wanli diizinkan melihat Qiu Xiao Sui, dia pasti tidak akan membiarkannya. Memikirkan hal ini, Ye Chong bergerak dan segera mengejarnya. Di sisi lain, melihat dia tidak bisa mengalahkan Ye Chong, Ma Wanli ingin melarikan diri. Dia berubah menjadi cahaya hitam dan bergerak sangat cepat. Akibatnya, dalam perjalanan melarikan diri, Ma Wanli melihat ke bawah dari tempat tinggi dan sekilas melihat Qiu Xiao Sui di kaki gunung. Dia berdiri di sana dengan cemas dan gugup, menunggu kembalinya Ye Chong. Ketika Ma Wanli melihat Qiu Xiao Sui, tatapan tajam muncul di matanya. Dasar jalang, pergilah ke neraka, Ma Wanli meraung marah. Dan dengan lambaian tangannya, aliran Qi jatuh dari langit, seperti sambaran petir, dan menghantam Qiu Xiao Sui. Kemanapun Zeki lewat, udaranya terkoyak, menimbulkan jeritan yang memekakkan telinga. Semua orang ketakutan saat melihat pemandangan ini. Mereka memandang Zeki dengan ngeri, hati mereka dipenuhi ketakutan. Qiu Xiao Sui juga mengangkat kepalanya ketika dia mendengar suara itu, dan melihat Zeki datang ke arahnya. Wajahnya langsung menjadi pucat, dan tubuhnya sangat kaku sehingga dia tidak bisa bergerak. Pada saat yang sama, Ye Chong sudah bergegas mendekat. Dia telah tiba di sini secepat mungkin, dan sosoknya bergegas menuju Qiu Xiao Sui seperti aliran cahaya. Tapi dia terlalu jauh dan tidak punya waktu untuk menyelamatkan Qiu Xiao Sui. Sepertinya Qiu Xiao Sui akan mati di depannya. Qiu Xiao Sui juga menutup matanya dengan putus asa. Akibatnya, pada saat kritis ini, energi sebenarnya tiba-tiba seperti menemui perlawanan, bergetar hebat di udara, lalu runtuh dan menghilang, bersambung.